Selamat sore. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita mulai. Hari ini kita akan membahas sesi 3 ya dari analisa keuangan perbankan. Di mana topiknya saat ini adalah mengenai struktur manajemen dan manajemen laba. Mungkin juga kita mesti eh, harus menyampaikan sedikit ya mengenai organisasi, bahwa organisasi bank itu eh, sudah berbadan hukum dan mempunyai garis dan tugas dan wewenang yang jelas. Eh, Tugas dan wewenang yang jelas ini dimaksudkan supaya semua proses kerjasama antara pimpinan dan bawahan dapat berjalan dengan baik, dan para bawahan dapat bertanggung jawab kepada atasan sesuai bidangnya masing-masing. Eh, Sebetulnya juga struktur organisasi dari masing-masing bank itu bergantung pada kebiasaan dari masing-masing bank tersebut. Walaupun secara garis besar struktur organisasinya antara sebuah bank dengan antara satu dengan yang lainnya relatif sama. Ini untuk di kantor cabang ya. Eh, Pertama ada pimpinan cabang, manajer kredit dan pemasaran, lalu manajer operasional, lalu ada satuan audit dan internal control. Di samping juga ada unit akuntansi dan pelaporan dan unit SDM dan umum. Pimpinan cabang sendiri dia bertanggung jawab kepada direksi atau divisi di kantor pusat. Ya, umumnya pimpinan cabang ini membawahi ada manajer kredit dan pemasaran, manajer operasi, dan kepala cabang pembantu. Jadi ada cabang utama, ada cabang pembantu gitu ya. Nah, ini pimpinan cabang utama. Dan dia biasanya membawahi manajer kredit, pemasaran, dan manajer operasi. Jadi si pimpinan cabang ini bertanggung jawab penuh atas seluruh pengembangan usaha, pelaksanaan kegiatan operasional, juga pengembangan SDM yang ada di cabangnya, hingga melakukan monitoring target atau pencapaian target ya, yang didasari dengan ketentuan atau kebijakan yang sudah ditentukan oleh kantor pusat. Jadi eh, tugasnya pimpinan cabang ini ada yang daily, ada yang weekly atau harian atau mingguan. Kalau harian, dia akan memastikan bahwa seluruh unit kerja itu siap di tempatnya masing-masing dan bekerja juga dengan sesuai ketentuan yang ada. Eh, Secara harian juga kepala cabang ini bertanggung jawab atas kebutuhan likuiditas harian di lingkungan kerja operasional cabang. Juga bertanggung jawab terhadap seluruh aset perusahaan yang berada di ruang kantor cabangnya dan di kantor kas, kantor cabang pembantu dan kantor kas. Kepala cabang juga melakukan monitoring perkembangan neraca harian. Karena kalau di bank itu neraca itu dari sisi aset itu adalah kredit yang diberikan, sementara dari sisi liabilities itu adalah dana pihak ketiga. Kepala cabang juga termasuk sebagai uh, pemegang kewenangan ya untuk persetujuan dalam pemberian kredit gitu ya, yang dikenal dengan komite kredit. Uh, Juga memberikan persetujuan transaksi operasional. Jadi ada di dalam transaksi harian itu teller atau customer service biasanya mempunyai kewenangan tertentu, misalnya untuk penarikan uang tunai sampai dengan 500 juta. Di atas itu menjadi kewenangan kepala cabang. Jadi approvalnya juga atau persetujuannya juga ada di kepala cabang. Kepala cabang juga melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemasaran. Fungsi lainnya adalah karena bank ini adalah industri yang diregulasi sangat banyak gitu ya, memiliki regulasi yang banyak. Bank ini harus melakukan pelaporan-pelaporan gitu yang harus dimonitor ke kepala cabang. Jadi ada beberapa regulator yang terkait dengan
bank. Yang pertama Bank Indonesia, nanti ada laporan bank umum namanya LBU, dan juga ada OJK gitu. Nah, laporan-laporan intern juga harus dipenuhi dan laporan kepada pihak lain. Kepala cabang juga harus melakukan pembinaan ya kepada pegawai-pegawai unit dan staf yang ada di cabangnya. Lalu memberikan keputusan operasional atas permasalahan yang terjadi sepanjang dalam koridor kewenangan si kepala cabang. Kepala cabang juga akan menandatangani surat berharga, giro, surat-surat untuk kepentingan intern maupun nasabah secara bersama-sama dengan manajer operasi atau marketing manager. Kepala cabang juga melakukan penandatangan perjanjian-perjanjian, misalnya untuk perjanjian kredit gitu ya, dengan notaris atau instansi yang terkait. Nah, ini laporan melakukan laporan bulanan ke Bank Indonesia, lalu melakukan usulan-usulan kepada kantor pusat mengenai permasalahan yang ada di cabangnya, lalu melakukan review atas realisasi terhadap pelaksanaan operasional bisnis di cabangnya, juga melakukan menyesuaikan informasi pada bagian atau unit atas kebijakan yang dilakukan oleh kantor pusat. Secara tahunan, kepala cabang fungsinya lebih kepada untuk menyusun rencana kerja untuk mencapai anggaran tahun berjalan, serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai target tersebut. Melakukan review juga RKAP tahun sebelumnya, dan juga menentukan hal-hal yang sudah baik dan memperbaiki hal-hal yang masih mengusulkan atau memberikan usulan atas evaluasi performance appraisal, mempertanggungjawabkan perkembangan atau perubahan seluruh aset cabang dan kantor kas di bawahnya kepada kantor pusat, dan mempertanggungjawabkan perkembangan serta kualitas perkreditan cabangnya kepada kantor pusat. Itu tadi kepala cabang. Jadi fungsinya memang sebagai manajer secara keseluruhan dari cabang, mulai dari fungsi perencanaan, pemasaran, sampai melakukan kontrol gitu ya, atas aktivitas yang ada di cabangnya, juga pengelolaan SDM dari orang-orang yang ada di cabang. Yang kedua adalah manajer kredit dan pemasaran. Tanggung jawabnya ini kepada kepala cabang utama. Manajer kredit dan pemasaran ini sebagai aparat manajemen, dia bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan kredit, khususnya segmen konsumer dan retail, untuk mencapai perkreditan yang sehat dan menguntungkan, serta meminimumkan risiko, menggalang penghimpunan dana pihak ketiga, serta memasarkan produk-produk yang dimiliki oleh bank. Jadi manajer kredit dan pemasaran ini dia membantu juga untuk memasarkan kredit dan juga melaksanakan kebijakan dari kredit itu, karena kredit ini kan sifatnya berisiko, jadi dia harus meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dengan kredit yang di cabang itu berikan. Juga ada risiko dari dana-dana yang diperoleh, yang dihimpun oleh bank tersebut gitu ya. Dana-dana ini bisa berupa dana giro, tabungan, deposito. Tugas pokok dari manajemen kredit ini, manajer kredit ini dan pemasaran adalah merencanakan target market pertama dan sasaran perkreditan bank dengan memperhatikan kondisi pasar. Misalnya begini ya, misal dalam suatu kondisi seperti tahun kemarin, dalam kondisi COVID, mungkin manajer kredit akan mempertimbangkan gitu ya, kalau mereka harus memberi kredit, bank itu harus memberi kredit kepada sektor-sektor yang sangat terdampak, misalnya pada sektor perhotelan gitu ya. Kita COVID tahun kemarin, tahun 2020, 2021, mungkin okupansi rate hotel itu masih rendah gitu. Jadi kalaupun harus memberikan kredit kepada sektor perhotelan, mungkin manajer kredit akan bertindak lebih selektif. Lalu manajer kredit
Ini juga bertanggung jawab atas penyusunan program kerja dan anggaran yang dipimpinnya, memformalisir prosedur persetujuan kredit yang efektif dan efisien, melakukan review dari portofolio perkreditan yang ada, melakukan supervisi kredit secara aktif dan pasif secara periodik, merencanakan, merumuskan target atau sasaran perolehan dana atau funding dari pelayanan kepada nasabah, lalu memasarkan semua produk bank dan realisasi pendapatan bunga dan fee based income. Jadi pendapatan bank itu ada dua sebenarnya memang. Yang pertama adalah dari pendapatan bunga dan yang kedua adalah dari fee based income. Jadi pendapatan-pendapatan yang berasal dari transaksi seperti transaksi transfer, administrasi rekening, nah itu semua fee based income. Tugas berikutnya adalah menjaga citra dan mutu pelayanan bank, melaksanakan pembinaan dan penilaian secara berkala kepada subordinat. Di bawah manajer kredit dan pemasaran masih ada beberapa staf, antara lain yang kita sebut dengan account officer. Korporasi ini berarti perusahaan. Account officer korporasi, bidang kredit dan pemasaran, dia bertanggung jawab kepada tadi kepala cabang utama juga, kepada departemen di kantor pusat kredit korporasi, dan dia membawahi seorang asisten, service assistant. Fungsinya dari account officer korporasi ini melaksanakan kebijakan kredit korporasi dan bertanggung jawab untuk mencapai perkreditan yang sehat dan menguntungkan. Jadi memang kebijakan itu bisa berbeda-beda di setiap periode ataupun di setiap bank, bergantung kepada setiap kondisi dari masing-masing bank. Ya, jadi si account officer ini dia bertanggung jawab juga untuk melaksanakan kebijakan kredit korporasi. Account officer sendiri dia akan membawahi kepala servis, asisten kredit dan pemasaran. Fungsinya membantu account officer dalam bidang kredit dan pemasaran, terutama untuk melayani dan mengarahkan nasabah atas segala sesuatu yang berhubungan dengan perkreditan, dana pihak ketiga, dan dalam menunjang kelancaran pekerjaan account officer. Jadi fungsinya lebih ke support kepada account officer. Lalu ada kepala unit kredit retail, dia juga di bawah manajemen kredit dan pemasaran. Kalau tadi korporasi, ini retail. Di bawah dia ada account officer, berarti yang menangani kredit retail, dan satu orang service assistant. Fungsi kepala unit kredit retail ini bertanggung jawab dalam rangka melaksanakan tugas dan kebijakan kredit retail untuk mencapai kreditan yang sehat dan menguntungkan dengan meminimalkan risiko serta memasarkan produk-produk. Yang berikutnya adalah kepala unit kredit konsumen, kredit konsumer maksudnya. Bidang kredit dan pemasaran bertanggung jawab kepada manajer kredit dan pemasaran. Membawahi asisten account officer dan membawahi service assistant. Nah, fungsinya lebih spesifik. Kalau tadi kepada kredit korporasi atau perusahaan, ini ada konsumer. Berarti lebih kepada kredit-kredit perorangan. Jadi fungsi di kepala unit kredit konsumen ini, dia bertanggung jawab atas unit kredit konsumer, melaksanakan kebijakan kredit konsumer untuk mencapai kreditan yang sehat dan menguntungkan, serta meminimalkan risiko serta memasarkan. Kita break sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya adalah account officer credit retail. Ini juga yang termasuk di dalam
SDM di dalam suatu kantor cabang. Lalu ada pula account officer credit consumer, dia lebih berfungsi untuk melaksanakan fungsi kebijakan kredit konsumen dan mencapai perkreditan yang sehat dan menguntungkan. Jadi fungsi pemasarannya juga ada untuk memasarkan kredit konsumen. Lalu ada staff funding, ini bertanggung jawab kepada marketing kredit dan pemasaran. Uh, Dia bertanggung jawab untuk memasarkan produk-produk dana pada nasabah atau calon debitur. Produk dana itu apa? Misalnya giro, tabungan, dan deposito. Nah, itu itu terkait dengan pemasaran. Lalu ada manajer operasional juga, ya teman-teman. Dia bertanggung jawab untuk uh, kepada kepala cabang utama, bertanggung jawab untuk hampir seluruh kegiatan operasional. Jadi membawa unit operasional, membawa unit administrasi kredit, membawahi internal control unit yang melakukan kontrol atas transaksi sehari-hari. Lalu bertanggung jawab juga uh, terhadap akuntansi dan pelaporan, customer service, lalu SDM dan GA, General Affair. Jadi mengarahkan, membina, mengawasi, dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan transaksi sehari-hari di bidang operasional dapat berjalan sesuai ketentuan. Sama, jadi tugas dari manajer operasional itu kalau tadi di pemasaran dia lebih fokus kepada untuk menjual produk dan melayani nasabah gitu. Kalau di operasional ini dia lebih fokus untuk pertama mensupervisi dan mengkoordinasikan kegiatan operasional. Di samping juga membuat program kerja dan anggaran pada bidang operasional. Dia juga akan meneliti persetujuan atas dokumen-dokumen, mengelola berbagai dokumen gitu ya, sebagai syarat administrasi, juga melakukan cross-selling produk bank, juga melakukan pengendalian likuiditas gitu. Menandatangani spesimen contoh tanda tangan di Bank Indonesia, melakukan built-in control dalam pelaksanaan transaksi, serta menjamin aset-aset bank disimpan dan dilindungi dengan baik. Lalu melaksanakan pembinaan, melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan manajemen. Lalu ada fungsi berikutnya adalah audit dan kontrol. Ini adalah bagian terkait pemeriksaan kredit. Memiliki fungsi sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas kegiatan seluruh transaksi atau kegiatan bank, serta mengupayakan agar ketentuan, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berlaku bisa diterapkan dengan baik. Jadi tugasnya audit dan kontrol ini adalah memeriksa neraca dan laba rugi harian, memeriksa dadakan dan on the spot, mereview hasil pemeriksaan, mengkonfirmasi surat tugas pemeriksaan dengan kantor pusat, mengkonfirmasi rencana yang telah disetujui oleh kepala divisi di audit. Audit dan internal control ini membawahi pertama audit intern. Dia melakukan audit komersial gitu ya, pemeriksaan kredit maupun non kredit, berfungsi melakukan pengawasan atas kewajaran seluruh transaksi atau kegiatan bank, khususnya kredit dan treasury. Lalu ada staff audit, sama, jadi dia bertanggung jawab melakukan pengawasan atas seluruh transaksi dan kegiatan bank dan mengupayakan agar ketentuan dan kebijaksanaan serta sistem yang berlaku itu dapat diterapkan dengan baik. Audit komersial melakukan pengawasan kewajaran seluruh transaksi atau kegiatan bank, khususnya bidang kredit. Lalu ada juga unit pemeriksaan non kredit untuk melakukan pengawasan kewajaran seluruh transaksi di bidang treasury dan funding service. Lalu ada investigator. Investigator ini
membantu ini kredit investigator, membantu marketing kredit gitu, antara lain dengan pengolahan data serta memberikan laporan yang akan digunakan untuk kepentingan analisa risiko dan penilaian objek jaminan dari kredit yang sedang diproses. Lalu ada unit loan review, bertanggung jawab kepada kepala unit credit support melakukan review terhadap dokumen-dokumen yang telah diberikan dan dokumen pendukung yang lain yang terkait dalam laporan intern. Lalu ada kepala unit administrasi kredit, ini adalah supervisi bertanggung jawab terhadap kepastian dan kebenaran pelaksanaan dalam administrasi segala transaksi yang berkaitan dengan kredit, mulai dari diberikan sampai dengan pelunasan, serta melakukan laporan perkreditan baik intern maupun ekstern Bank Indonesia yang dilakukan oleh staf pelaksanaan administrasi kredit. Ya, ini adalah stafnya ya, yang bertanggung jawab kepada kepala unit administrasi kredit. Nah, ini yang berikutnya adalah yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan. Pada bidang unit akuntansi dan pelaporan ini bertanggung jawab juga kepada manajer operasi. Fungsinya lebih kepada supervisi unit akuntansi dan pelaporan yang bertanggung jawab terhadap kepastian dan kebenaran pelaksanaan segala pekerjaan dan berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan, baik intern maupun ekstern, serta penanganan pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi. Tugas pokok harian melakukan monitoring terhadap startup server cabang agar dapat dipastikan berjalan dengan baik, juga memastikan closing server cabang di sore hari atau malam hari, bertanggung jawab atas akurasi laporan harian, bertanggung jawab atas monitoring terhadap semua aktivitas yang berkaitan. Ini fungsi-fungsinya baik bulanan, triwulan maupun tahunan. Melakukan pemeriksaan dan bertanggung jawab atas laporan bulanan baik intern maupun ekstern tepat waktu. Lalu melakukan pemeriksaan dan bertanggung jawab atas laporan triwulan, menyiapkan dan membuat anggaran bersama-sama tim. Insidensial, penyelesaian permasalahan dan review atas pembuatan dukungan dan pengembangan program untuk mendukung operasional cabang, melakukan pembinaan, memberikan informasi dan usulan pada atasan, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan. Lalu ada unit akuntansi dan pelaporan, bertanggung jawab kepada manajer operasi, merupakan penanganan teknologi. Ya, ini pengelolaan server juga masih termasuk di tugas di bidang akuntansi. Nah, di bidang akuntansi juga mereka itu akan mengelola rekening antar kantor. Rekening antar kantor ini sifatnya adalah rekening perantara antar cabang untuk melakukan transaksi gitu, antara cabang dengan cabang lainnya gitu. Dan secara total sebetulnya rekening antar kantor ini hasilnya harusnya nihil secara bankwide. Jadi secara seluruh bank kalau kita total ada yang bersaldo positif, ada yang bersaldo negatif, itu merupakan akumulasi dari transaksi dan kalau secara total harusnya bernilai negatif. Nihil. Lalu ada kepala SDM dan umum, gitu ya. Ini mengelola staf-staf di unit SDM dan ada ya staf di bagian umum, gitu ya. Di bagian umum mulai dari pramubakti, driver sampai security. Ini tugas pokoknya melakukan pemeriksaan dan monitoring absensi karyawan, melakukan fungsi cek atas limitasi yang ditentukan, memeriksa bulanan atas laporan SDM, dan evaluasi pengembangan tugas-tugas kantor
mengevaluasi harga-harga office supplies, memastikan perjalanan kontrak kerjasama dengan pihak luar, melakukan penilaian terhadap subkoordinator, monitoring pelaksanaannya, lalu melaksanakan koordinasi dengan pengawasan dan anggaran dari SDM, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. Oke, next, ini staff SDM sama, jadi dia fungsinya hanya dalam peran yang lebih kecil gitu ya. Melakukan monitoring dan administrasi absensi, menerima pengajian lembur dan restitusi, melakukan pengadministrasian dan updating personal file, mengadministrasikan dan membukukan biaya pengobatan karyawan-karyawan. Sekarang mungkin nggak semua bank masih menggunakan biaya pengobatan, tapi udah di cover dengan asuransi gitu ya. Lalu secara bulanan melakukan pendataan rekening karyawan pada instansi terkait, membuat laporan prooksit pada BPH pasal 21. Itu tadi kepala cabang utama dan jajarannya. Berikutnya adalah kepala kantor cabang Bandung, bertanggung jawab kepada kepala unit operasional cabang Bandung dan kepala kantor kas untuk bidang kredit dan pemasaran. Di kantor cabang pembantu juga ada staf remedial yang bertanggung jawab untuk penanganan kredit bermasalah, bertanggung jawab kepada divisi kredit bermasalah di kantor pusat dan kepala cabang utama. Jadi sebagai aparat yang bertanggung jawab atas kegiatan penyelamatan dan penanganan kredit bermasalah untuk melakukan upaya penyelamatan serta pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas debitur. Berikutnya adalah kepala unit credit support. Ini akan membawahi subunit lagi legal, credit investigator, dan subunit loan review. Legal ini memastikan bahwa seluruh perjanjian yang dibuat, perbuatan hukum gitu kan, yang dibuat itu di bank itu sudah sesuai dengan aspek hukum yuridis yang berlaku. Juga dia berfungsi untuk memberikan opini gitu ya, atas setiap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan legal. Biasanya ini banyak dari berkaitan atau dari bidang operasional. Baik, berikutnya adalah manajemen laba. Manajemen laba adalah pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer untuk mencapai tujuan khusus. Terdapat dua cara yang saling melengkapi gitu antara manajemen laba. Pertama, perilaku opportunistic management untuk memaksimalkan mutualitasnya dalam kompensasi kontrak dan pos politik. Kedua, perspektif kontrak efisien. Kita manajemen laba dilakukan untuk menguntungkan semua yang terlibat dalam kontrak. Healy dan Mohlin mengatakan bahwa definisi manajemen laba itu bergantung pada beberapa aspek. Pertama, intervensi manajemen laba terhadap laporan keuangan dapat dilakukan dengan penggunaan judgement. Kedua, tujuan manajemen laba untuk menyesatkan shareholders mengenai kinerja perusahaan. Oke, kita break sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, yang berikutnya adalah personel di cabang itu ada kepala unit credit support. Dia akan membawa subunit legal,
subunit kredit investigator dan transaksi, dan subunit loan review. Mereka ini yang paling bertanggung jawab atas kegiatan unit dalam kegiatan marketing terutama ya, dalam sisi aspek yuridis, jaminan, melakukan review atas portofolio kreditan. Jadi tugas pokoknya adalah membantu loan officer dalam melengkapi proposal kredit, terutama dari segi aspek yuridis dan jaminan. Juga bertindak sebagai sekretaris komite kredit. Jadi kalau dalam proses pemutusan kredit itu ada juga sekretaris komite kreditnya. Dilakukan melalui semacam komite antara orang-orang dari risk management dan orang-orang dari bisnis unit gitu ya. Dan ini yang disebut dengan komite kredit gitu, dan di sana ada sekretaris komite kredit yang akan menyusun jadwal dan menyampaikan MOM gitu ya, minutes of meeting dari setiap komite kredit. Bertanggung jawab atas terpenuhinya term dan condition yang diputuskan oleh komite kredit, baik pada offering letter, pengikatan maupun realisasi dropping kredit. Jadi memenuhi semua aspek perjanjian gitu ya, legal yang sudah diputuskan oleh komite kredit, baik kepada surat penawaran ke nasabah, pengikatan, jaminan maupun pada saat merealisir pengeluaran kredit. Bertanggung jawab juga dalam menjaga dan memelihara fisik dokumen jaminan dan anggaran secara dual custody, termasuk cover asuransi dan lain-lain. Memeriksa dan memastikan tugas-tugas yang diberikan oleh subunit sesuai dengan kebutuhan, bertanggung jawab atas kelancaran dan kegiatan usaha dalam unit kerjanya, dan lain-lain gitu ya, mulai dari juga melakukan penilaian dan pembinaan kepada staf yang berada di unit kerjanya. Nah, ini legal, bertanggung jawab untuk mengkaji mengembangkan aspek yuridis dalam kegiatan operasional komersial bank, memberikan opini yuridis dalam bidang perkreditan dan operasional. Itu fungsi dari legal. Oke. Ya, itulah sekelumit mengenai dari orang-orang yang berada di struktur organisasi yang ada di kantor cabang bank. Berikutnya kita masuk ke agenda pengertian manajemen laba. Jadi manajemen laba ini adalah kebijakan akuntansi oleh manajer yang untuk mencapai tujuan khusus. Terdapat dua cara yang paling saling melengkapi dalam berpikir tentang manajemen laba. Pertama, perilaku oportunistik manajemen ya, untuk memaksimalkan utilitasnya sebetulnya dalam kompensasi kontrak dan cost quality. Kedua adalah perspektif kontrak efisien ketika manajemen laba dilakukan untuk menguntungkan semua yang terlibat dalam kontrak. Tilly dan Wallen menyatakan bahwa definisi manajemen laba mengandung beberapa aspek. Pertama, intervensi manajemen laba terhadap laporan keuangan dapat dilakukan dengan penggunaan judgment. Kedua, tujuan manajemen laba untuk menyesatkan stakeholders mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Menurut Healy tahun 85, efek dari bukunya yang berjudul Efek dari Skema Bonus pada keputusan akuntansi, bahwa skema bonus itu keputusan akuntansi adalah investigasi motivasi kontrak pengelolaan pendapatan. Jadi menurut Healy, penggunaan pendekatan program bonus manajemen bahwa manajer akan memperoleh bonus secara positif ketika laba berada di atas batas tertentu yang disebut dengan booking, dan batas tetap berada di bawah batas atas cap. Kita berada di tengah, bagi manajer tidak mendapatkan bonus, dan ketika laba berada di atas cap, manajer hanya mendapatkan bonus tetap.
motivasi dari manajemen laba ini adalah pertama motivasi kontrak. Muncul karena perjanjian antara manajer dan pemilik perusahaan berbasis pada kompensasi manajerial dan perjanjian hutang atau debt covenant. Lalu motivasi politik, perusahaan besar yang menguasai hajat hidup orang banyak akan cenderung menurunkan laba untuk mengurangi visibilitasnya, misalnya dengan prosedur akuntansi tertentu, yang sehingga penilaian penilaian ininya apa namanya, misalnya dalam beberapa ya, motivasi politik, jadi perusahaan besar yang menguasai hajat hidup orang banyak akan cenderung menurunkan laba untuk mengurangi visibilitasnya, misalnya dengan menggunakan praktek atau prosedur akuntansi, khususnya selama periode pemakmuran yang tinggi, misalnya praktek menggunakan FIFO atau LIFO gitu, yang akan merubah nilai dari inventory. Lalu motivasi pajak, salah satu insentif untuk melakukan rekayasa laba adalah keinginan untuk meminimalkan pajak, total pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Lalu juga ada aspek pergantian CEO atau dirut. Banyak motivasi yang timbul di sekitar waktu pergantian CEO. Contohnya, CEO yang mendekati masa pensiun akan melakukan strategi memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonusnya. Lalu IPO atau awal initial public offering, perusahaan yang baru pertama kali menawarkan saham di pasar modal belum memiliki harga pasar, sehingga terdapat masalah bagaimana harga saham yang ditawarkan. Lalu berikutnya adalah mengkomunikasikan kepada investor, jadi menggunakan manajemen laba sebagai informasi kepada para investor. Pola manajemen laba ini ada 4. Yang pertama, taking obat. Hal ini terjadi selama periode pada saat terjadinya reorganisasi, termasuk adanya penggantian CEO baru. Kedua adalah income minimization, dengan dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi, sehingga jika periode yang akan datang laba turun, maka dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya. Lalu ada income smoothing, dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba, ya, karena umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil. Metodenya ini juga menggunakan pilihan metode akuntansi. Jadi prinsip akuntansi memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk memilih metode dan prosedur sesuai dengan kebutuhan, seperti kebebasan dalam memilih metode LIFO atau FIFO atau rata-rata dalam nilai persediaan. Penerapan metode akuntansi, setelah metode akuntansi dan menentukan nilai estimasi akuntansi sesuai kepentingannya, upaya ini bisa dilakukan dengan mengelola dan mengatur agar labanya lebih tinggi, merendahkan laba dari yang sesungguhnya, dan mengatur labanya relatif merata selama beberapa periode income smoothing. Waktu penerapannya, jadi manajer juga memiliki kebebasan untuk menentukan kapan dan bagaimana waktu transaksi diakui sebagai transaksi yang dilakukan, akuntansi yang dilakukan dalam laporan keuangan. Pemilihan waktu, manajer dapat memutuskan mempercepat atau memperlambat penjualan barang kepada konsumen untuk mempengaruhi pendapatan rakyat, jadwal kompensasinya untuk mengurangi biaya kompensasi yang diakui sebagai aman. Kelebihan dan kekurangan manajemen laba. Kelemahannya adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa laba tidak selalu berkualitas. Masih ada perusahaan yang mengelabui laporan keuangan dengan mengubah estimasi akuntansi, sehingga sulit membuat masalah yang sulit dihentikan, dan apabila mencapai titik nadir akan menghancurkan perusahaan itu sendiri.
saya kira sekian untuk pertemuan di sesi 3 ini. Terima kasih banyak. Mungkin nanti kita lanjutkan dengan uh, tetap muka daring gitu ya, untuk bisa berdiskusi lebih banyak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.